Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Abinata. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi, baik di atmosfer bumi, lautan maupun daratan. Kenaikan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah emisi gas rumah kaca dan iklim yang berbeda-beda. Peningkatan suhu permukaan bumi secara keseluruhan berhubungan dengan jumlah radiasi sinar matahari yang menuju atmosfer bumi. Semakin banyak jumlah radiasi sinar matahari di bumi, maka semakin besar kenaikan suhu di bumi sebagai bentuk gejala pemanasan global. Penyebab pemanasan global yaitu efek rumah kaca merupakan gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global akan menimpa bumi dan segenap isinya. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas rumah kaca atmosfer. Selain efek rumah kaca, ada pun penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung. Yang ke-A, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun. Kedua, transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Yang ketiga, industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Keempat, industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oksida ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Kelima, industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk dan penambangan bara serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Yang keenam, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. B. Pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. C. Penebangan dan pembakaran hutan berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang ke-D, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari sepenuhnya. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global. Terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi, peningkatan tinggi permukaan laut, suhu rata-rata bumi meningkat, gangguan ekologi, pergeseran ekosistem, hujan asam, es kutub utara dan selatan mencair, lapisan ozon menipis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, itu mengurangi bahan bakar fosil seperti bensin, solar, minyak tanah, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu mengurangi penggunaan bahan plastik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan gas freon. Yang keempat, memperbanyak menanam tanaman hijau. Yang kelima, mengendalikan limbah. Dan yang keenam, menjaga kelestarian alam. Selanjutnya yaitu perjanjian internasional dalam materi pemanasan global. Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Ada 2 perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca. Perjanjian internasional yang pertama yaitu Protokol Montreal. Perjanjian yang kedua yaitu Protokol Kyoto. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pemanasan global. Mohon maaf apabila ada kurangan materi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi Om. Santi 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 Om.